Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Ya, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Manggala Sutta. Kalau tidak salah, kemarin kita sudah sampai ke syair ini, sudah menyelesaikan syair ini, yaitu merawat ayah dan ibu, menyokong istri dan anak, bekerja tanpa kekusutan. Itulah berkah yang tertinggi. Jadi kita sudah selesaikan pembahasan 14 berkah. Sekarang kita masuk ke syair yang berikut, ya. Dananca dhammacaryaca nyatakananca sanggaho anawajani kamani etang manggala muttamang. Berdana mempraktikkan dhamma, menyokong sanak famili, perbuatan tiada cela, itulah berkah yang tertinggi. Berdana bisa berupa berdana materi, bisa juga berupa berdana yang non materi. Non materi itu bisa mencakup apa yang disebut sebagai jiwita dana, bisa mencakup abaya dana, bisa juga mencakup dhamma dana. Jiwita dana memberikan nyawa. Jadi maksudnya itu kita menyelamatkan nyawa dari makhluk hidup yang lain. Mungkin perbuatan kita fangsen bisa termasuk jiwita dana. Ya, misalnya kita fangsen ikan yang harusnya masuk dalam kuali, ya kita selamatkan, kita lepaskan di sungai. Lalu abaya dana, kita fangsen juga, ya misalnya burung yang dikurung, ya lalu kita lepaskan ke alam bebas. Nah itu termasuk abaya dana, memberikan rasa aman. Abaya itu artinya tidak takut, ya. Kemudian dhamma dana, ya berdana dhamma, ya misalnya memberikan nasihat dhamma, ya mencetak buku dhamma dan lain sebagainya. Jadi itu yang namanya berdana. Kemudian di dalam sutta juga dikatakan ada 5 manfaat dari berdana. Ya, pertama adalah terhadap banyak orang ia tampak menyenangkan dan menawan hati. Jadi orang yang suka berdana itu dia akan gampang dapat teman. Ya. Kemudian ya karena dia murah hati, ya, dia murah hati. Kemudian manfaat yang kedua adalah orang baik nan bajik suka bersekutu dengan dia, suka bersahabat dengan orang tersebut. Ya, mungkin ada yang berpikir, itu kan itu mau dananya, itu mau uangnya, mau materinya, belum tentu juga, ya, belum tentu juga, ya. Jadi tidak perlu terlalu berpikiran negatif juga. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah reputasi baiknya tersebar luas. Ya,
Saya pikir ini bisa kita lihat di sekeliling kita, orang yang suka berdana ya biasanya reputasinya bagus. Kemudian ya tidak lalai dalam kewajiban perumah tangga. Jadi maksudnya itu gini, jadi jangan sampai kita berdana tapi sampai kita memiskinkan keluarga kita. Itu juga tidak benar. Jadi kita suka berdana tapi juga kita memenuhi kewajiban kita terhadap keluarga kita sendiri, ya. Kemudian yang kelima, ya, setelah meninggal, setelah hancur terurainya jasmani, dia akan terlahir di alam surga, alam bahagia. Tapi tentu saja, ya, tentu saja ini untuk mereka selain suka berdana, silanya juga bagus. Kalau orangnya suka berdana, tapi silanya kurang bagus, ya itu tidak menjamin dia akan terlahir di alam surga. Ya, jadi ini kira-kira yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya Pancaka Nipata tentang 5 manfaat berdana. Kemudian juga di dalam Anguttara Nikaya ada disebutkan ada disebutkan 5 sikap yang bagus saat seseorang itu berdana. Jadi 5 sikap yang perlu diperhatikan pada saat seseorang itu berdana. Yang pertama adalah kita berdana dengan penuh keyakinan. Apa? Yakin terhadap apa? Yakin terhadap hukum karma. Nah, ini kemarin sempat disinggung, yaitu kita melakukan suatu perbuatan baik dengan memiliki pemahaman. Itu yang namanya di dalam Abhidhamma namanya Jnana Sampayutta. Jadi itu berakar 3 nanti kalau perbuatan itu menjadi berakar 3 karena disertai dengan pemahaman, disertai dengan kebijaksanaan. Jadi ketika kita berdana, walaupun mungkin kita tidak mengharapkan, kita tidak punya pamrih yang besar, kita tidak mengharapkan pahalanya, ya, tapi hanya sekedar kita senang berdana. Tapi tetap kita memiliki pemahaman, kita paham bahwa sebetulnya walaupun saya tidak mengharapkan pahala, tapi perbuatan saya pasti akan memberikan buahnya nanti kelak di kemudian hari. Kemudian yang orang yang dikatakan orang yang bisa berdana dengan penuh keyakinan terhadap hukum karma, maka dikatakan nanti selain dia nanti kaya raya, tidak kekurangan materi, juga wajahnya itu bagus, ya, wajahnya itu orang lihat menyenangkan. Jadi dia selain kaya raya punya wajah yang tampan, punya wajah yang cantik juga. Karena dikatakan orang yang memiliki sada itu mukanya itu jernih, ya, mukanya itu bersih, ya, pasada, ya. Mungkin bagi yang pernah belajar Abhidhamma, cakku pasada, sat bening mata, ya. Jadi pasada itu sinonim dengan sada, dan itu dikatakan orang yang memiliki keyakinan wajahnya itu bersih, ya, jernih, ya. Kemudian sikap yang kedua yang perlu diperhatikan saat berdana adalah kita berdana dengan penuh hormat, ya, penuh dengan hormat. Jangan berdana dilemparkan begitu,
Ya, walaupun kita berdana kepada orang yang kita anggap lebih rendah dari kita, tetap perlu diberikan dengan penuh hormat. Jangan mentang-mentang kedudukannya lebih tinggi, ya, itu melemparkan bendanya begitu berdana. Jangan, ya. Jadi kita berdana kalau sudah mau melakukan suatu perbuatan baik, ya sekaligus, ya tuntas baiknya. Jadi kita berdana dengan penuh hormat. Dan dikatakan, ya, bahwa kalau kita bisa berdana dengan penuh hormat, maka maksud itu kita menghargai pihak lawan, kita menghargai pihak yang kita beri sesuatu itu. Nah, nanti selain kita tidak kekurangan materi, kita juga ini memiliki bawahan yang tunduk pada omongan kita, tunduk pada perintah kita. Mungkin kalian ada memperhatikan, ada orang yang kaya, tapi bawahannya itu tidak menghormati dia. Bawahannya itu sebetulnya sangat tidak rela untuk mendengarkan ucapan-ucapan dia. Nah, tapi bagi mereka yang ketika berdana, ketika dia menanam bibit karma baik berdana, lalu dia berdana dengan penuh hormat, maka nanti dia selain kaya raya, dia juga punya anak buah, ya, misalnya dia seorang bos, dia punya anak buah yang juga tunduk terhadap perintah dia, tunduk terhadap omongan dia. Kemudian sikap yang ketiga yang perlu diperhatikan itu adalah berdana tepat waktu, berdana pada waktunya, kalena. Ya, jadi misalnya yang namanya berdana tepat waktu adalah misalnya ada orang yang habis melakukan perjalanan jauh, ya, melakukan perjalanan jauh, datang ke singgah di rumah kita. Ya, tentu saja pada saat itu dia mungkin lapar, dia sedang haus, ya kita kasih, kita suguhi makanan, kita suguhi minuman. Itu yang namanya berdana pada waktunya. Kemudian atau ada teman kita yang mau melakukan perjalanan jauh. Nah, kita juga berdana makanan kepada dia. Nah, karena dia mau melakukan perjalanan jauh, mungkin dia butuh bekal, dia butuh air untuk diminum dalam perjalanan dia. Nah, itu juga dikatakan merupakan berdana pada waktunya. Kemudian kepada orang yang sedang lapar, ya, kepada orang yang sedang sakit, itu yang namanya juga berdana pada waktunya. Kita berdana pada saat seseorang membutuhkan sesuatu, ya. Nah, itu yang namanya berdana pada waktunya. Dikatakan orang yang ketika berdana, dia juga memperhatikan momen dia memberikan dana tersebut, dia berdana pada waktunya, maka selain nanti dia tidak akan kekurangan materi, dia juga akan memiliki harta yang berlimpah dan bisa dimanfaatkan tepat pada waktunya. Jangan sampai dia lagi kaya-kayanya tapi kolesterolnya tinggi, ya, gulanya tinggi, ya. Jadi dia punya banyak uang untuk membeli makanan, tapi nggak bisa dinikmati. Dia punya uang untuk melakukan perjalanan jauh, kakinya nggak bisa jalan jauh. Jadi itu, jadi ketika kita berdana tepat pada waktunya, nanti kita juga bisa menikmati hasilnya, ya. Kemudian berdana, sikap keempat yang perlu diperhatikan adalah dengan batin yang tidak melekat, ya, dengan batin yang tidak melekat. Jadi jangan sampai sudah berdana, aduh saya nyesal tadi, ya saya nyesal tadi kok saya kasih terlalu banyak, ya. Ya, itu melekat, ya, itu melekat.
Ya kalau sudah dikasih ya dikasih. Dikatakan bagi mereka yang pada saat berdana juga memperhatikan sikap yang keempat ini, maka dikatakan dia bisa dia bisa menikmati. Maksudnya itu dia ketika dia menikmati kekayaannya itu, dia bisa menikmatinya dengan dengan puas begitu, dengan puas ya. Kemudian yang sikap kelima adalah ketika berdana itu jangan sampai kita merendahkan pihak yang lain. Tuh lihat saya kasih ini banyak, tuh orang ini hanya segitu saja. Nah, jadi kita memuji diri sendiri tapi merendahkan pihak yang lain. Nah, itu juga sikap yang tidak baik. Nah, kalau kita memperhatikan sikap ini bahwa pada saat berdana kita tidak merendahkan pihak lain, maka dikatakan kita tidak akan kehilangan harta. Maksudnya itu harta kekayaan kita itu tidak musnah karena kebakaran, karena banjir, karena dicuri orang, karena gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira 5 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita berdana. Kemudian berdana ini kalau secara tradisional di kalangan orang Tionghoa itu juga ada yang namanya Yangte dan Inte. Jadi ada orang yang berdana pamer ya, namanya itu dipajang besar-besar begitu. Tapi ada orang yang berdana itu diam-diam ya. Kalau menurut pandangan secara tradisi itu dikatakan orang yang berdana diam-diam, tidak mau namanya disebutkan begitu, tidak perlu namanya dibuat besar-besar begitu. Itu dikatakan itu pahalanya itu jauh lebih besar. Ya, itu tentu saja itu secara tradisional ya. Jadi itu yang dimasukkan berdana. Lalu mempraktekkan dhamma. Ya, mempraktekkan dhamma. Apa yang dimasukkan dengan mempraktekkan dhamma? Kembali lagi, ya, yaitu kita menjalankan dasa kusala kama patha. Ya, mirip-mirip yang kemarin, ya, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila. Itu adalah perbuatan yang dilakukan melalui jasmani. Kemudian perbuatan yang dilakukan melalui ucapan adalah tidak berbohong, tidak berlidah bercabang, itu mengadu domba. Itu sepertinya berlidah bercabang, itu terjemahan dari bahasa Mandarin. Ya, liangse, 2 lidahnya itu bercabang. Jadi dia dengar dari sini, dia omong ke yang lain begitu. Itu yang namanya berlidah bercabang. Kemudian tidak berucapan kasar, lalu tidak omong kosong atau tidak gosip. Itu adalah 4 perbuatan melalui ucapan. Kemudian tidak tamak, tidak berniat jahat, dan berpandangan benar atau tidak berpandangan salah. Nah, itu adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran. Ya, itu yang dimasukkan dengan mempraktekkan dhamma carya. Ya. Kemudian menyokong sanak famili. Ya, menyokong sanak famili, nyatakananca sanggaho. Jadi kalau yang sebelumnya dikatakan bahwa perlu merawat ayah dan ibu, juga menyokong istri dan anak. Ini adalah keluarga yang sangat dekat, keluarga langsung, ya, ayah, ibu, atau langsung ke bawah istri dan anak. Tapi di samping itu juga ya perlu untuk ini menyokong sanak famili. Jadi ada anggota keluarga yang lain, saudara sepupu atau saudara yang apalagi ya, saudara sepupu, paman, bibi, mungkin kalau lagi susah kita juga bantu ya.
juga bantu. Ya, itu yang namanya menyokong sanak famili. Lalu anawajani kamani, perbuatan tiada cela, melakukan perbuatan yang tiada cela. Ya, maksudnya itu melakukan perbuatan baik yang plus begitu. Ya, bukan hanya perbuatan baik biasa saja, tapi plus. Apa maksudnya? Misalnya di dalam kitab komentar dikasih contoh. Misalnya menjalankan hari uposatha. Kalau menjalankan Pancasila Buddhis, ya itu adalah perbuatan baik biasa. Ya, bahkan itu mungkin merupakan sebuah kewajiban untuk umat Buddha. Nah, kalau kita mau melakukan perbuatan baik yang plus, maka pada hari-hari tertentu kita menjalankan Atthasila, kita menjalankan Uposatha Sila. Jadi dikatakan ya itu menjalankan Uposatha Sila. Sedikit tentang Uposatha Sila ini. Memang kenapa kita perlu menjalankan Atthasila pada hari Uposatha? Ya, hari Uposatha. Hari Uposatha untuk biku sebulan ada 2 kali, yaitu bulan purnama sama bulan mati. Ya, mirip-mirip sama secara Imlek itu Ceit Capgo. Nah, kalau hari Uposatha untuk umat awam sebulan ada 4 kali, jadi agak berbeda. Untuk biku sebulan 2 kali. Kalau untuk umat awam sebulan 4 kali. Selain Ceit Capgo, bulan purnama, bulan mati, juga kalau mungkin bahasa Medannya Cepek sama Jisa ya. Nah, Cepek sama Jisa. Jadi kenapa umat Buddha dianjurkan untuk menjalankan Atthasila pada hari Uposatha? Ada yang mengatakan, karena di dalam sutta dikatakan pada hari Uposatha Catumaharajika itu turun ke dunia. Jadi ketika Catumaharajika turun ke dunia, lihat siapa yang menjalankan Uposatha Sila, dia akan merasa senang. Cerita sutta hanya sampai situ saja, tapi mungkin kita bisa perpanjang lagi bahwa Catumaharajika merasa senang, mungkin akan kasih hadiah ke umatnya ya. Tapi ini yang saya tambahkan ya, bukan dijanjikan oleh Catumaharajika. Jangan ditagih nanti ya. Nah, masalahnya jadi dikatakan bahwa pada hari Uposatha Catumaharajika turun ke dunia. Masalahnya sekarang hari Uposatha dewasa ini banyak versi. Ada versi Imlek, Ceit Capgo, Cepek Jisa. Lalu ada versi Thailand, ada versi Myanmar, lalu ada versi astronomi. Sekarang pertanyaannya, Catumaharajikanya pakai kalender yang mana? Pernah nggak memikirkan ini? Catumaharajikanya pakai kalender yang mana? Bingung dia, ya. Begitu banyak variasinya. Jadi kalau menurut saya ya, ini pendapat pribadi saya. Yang namanya hari Uposatha itu seperti hari Minggu di zaman dulu. Jadi supaya umat Buddha itu bisa menjalankan Atthasila secara reguler, setiap minggu begitu. Setiap minggu menjalankan Atthasila, lantas Sang Buddha itu menganjurkan umat Buddha menjalankan Atthasila pada hari Uposatha. Jadi kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu, dengan pemikiran seperti ini, dengan pemahaman seperti ini, kita menjadi tidak terlalu melekat juga
pada ininya uposatanya. Kadang-kadang misalnya pada hari uposata tertentu kita tidak bisa menjalankannya, ya yang penting ya kita mungkin bisa ganti dengan hari yang lain. Jangan berpikir, oh kalau saya ganti di hari yang lain, jangan-jangan nanti pahalanya berkurang sekian persen begitu. Ya, tidak perlu juga ya. Ya, itu sedikit ya. Ya, jadi yang namanya perbuatan tiada cela itu adalah menjalankan, salah satunya menjalankan uposatha sila. Ya, kemudian ini melakukan pelayanan sosial, lalu menanam pohon, ya, membangun jembatan dan lain sebagainya. Misalnya menyediakan makanan pada hari-hari tertentu untuk orang miskin, menyediakan air minum di lokasi tertentu. Nah, itu juga termasuk perbuatan tiada cela. Maksudnya itu adalah perbuatan baik yang ekstra, perbuatan baik yang plus begitu ya. Ya, itu yang namanya anawajani kamani. Nah, sekarang kita masuk syair yang berikut. Arati wirati papa majapana ca sanyamo apamado ca damesu etang manggala mutamang. Ya. Ya, menjauhi dan menghindari kejahatan. Menahan diri dari minuman keras, tiada lengah dalam dhamma. Itulah berkah yang tertinggi. Apa yang dimasukkan dengan menjauhi kejahatan? Jadi dalam hal ini ada menjauhi dan menghindari kejahatan. Menurut kitab komentar itu berbeda. Yang namanya menjauhi arati berarti ketika kita melihat suatu kejahatan dilakukan, kita tidak turut bergembira. Ketika lihat ada orang lagi mukul orang begitu, kita tidak tertawa, ikut tertawa juga, bahkan tepuk tangan, oh hore begitu ya. Tidak ya. Kita tidak turut bergembira ketika melihat suatu kejahatan dilakukan. Itu yang namanya menjauhi kejahatan. Ya, ketika melihat kejahatan dilakukan, ya tidak usah merasa gembira. Kemudian menghindari kejahatan. Nah, yang dimasukkan dengan menghindari kejahatan adalah tidak melakukan suatu kejahatan. Seseorang bisa tidak melakukan suatu kejahatan, menurut kitab komentar itu bisa jadi ada 3 sebab. Sebab pertama, ketika saya mau mencuri, lalu saya berpikir, ini kan saya dari keluarga baik-baik. Kalau ketahuan orang, itu saya akan merasa malu sekali. Jadi oleh karena itu, awalnya saya punya niat untuk mencuri, akhirnya karena pertimbangan bahwa, oh saya dari keluarga yang baik-baik. Ya, saya dari silsilah yang bagus ya, orang tua saya ini keduduk punya status di masyarakat, jadi kalau saya melakukan kejahatan ini akan mempermalukan keluarga. Oleh karena itu saya tidak jadi melakukan suatu kejahatan. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua, seseorang tidak melakukan kejahatan karena samadana, ya, samadana wirati. Samadana wirati itu artinya ini mengambil sila. Jadi ketika saya mau mencuri, lalu saya teringat, barusan tadi saya minta sila sama Bante, ya malu, ya masa barusan tadi minta sila, saya sekarang melanggarnya. Jadi karena teringat bahwa dia telah mengambil sila, akhirnya dia tidak melakukan kejahatan. Itu sebab yang kedua, seseorang tidak melakukan kejahatan. Sebab yang ketiga,
Seseorang tidak melakukan kejahatan karena dia sudah mencapai kesucian. Dia sudah sotapanna. Jadi tidak mungkin lagi dia melakukan adinadana. Dia mencuri barang milik orang lain. Jadi sebab yang ketiga, karena dia batinnya itu sudah suci, ya, sehingga dia tidak melakukan suatu kejahatan. Jadi saya ulangi, ada 3 sebab seseorang melakukan tidak melakukan kejahatan, ya, atau menghindari kejahatan. 1, karena pertimbangan status keluarga dia, pertimbangan keluarga dia. Lalu yang kedua, karena dia sudah mengambil sila. Yang ketiga, karena sudah mencapai kesucian. Saya pikir biasanya kita setiap kali datang ke wihara selalu minta sila, ya. Salah satu tujuannya itu bahwa ini supaya umatnya itu selalu ingat, ya, supaya ingat bahwa jangan sampai melanggar sila. Mungkin ada yang kasih komentar bahwa ngapain ya ambil sila, nanti habis pulang dari wihara nanti melanggar lagi, ya, nanti minggu depan ambil sila lagi melanggar lagi. Nggak apa-apa sebetulnya, ya, nggak apa-apa. Dia mungkin awalnya itu masih sering melanggar sila, tapi pasti suatu saat, ya, pasti mungkin dia liangsing fasien begitu, ya, mungkin suatu hari dia bisa hati nuraninya bisa muncul begitu. Mungkin awalnya mencuri, ya, oh jangan, nanti mengambil kan baru mengambil sila, oh nggak apa-apa, nggak ada orang lihat kok, ya, mencuri aja, ya, ambil aja barang ini, ya, janganlah, nggak apa-apa, nggak ada orang yang lihat, ya, akhirnya dia mencuri. Tapi mungkin nanti selanjutnya kali berikut, ya, terjadi konflik yang lebih hebat lagi, akhirnya tidak jadi mencuri. Jadi secara perlahan-lahan nanti frekuensi mencurinya itu akan semakin berkurang. Jadi kita juga jangan terlalu muluk-muluk mengharapkan begitu satu kali minta sila di wihara langsung nanti seterusnya tidak akan melanggar sila. Tidak sampai segitulah, ya, itu terlalu muluk-muluk juga, ya. Ya, itu kira-kira yang dimasukkan dengan menghindari kejahatan. Kemudian menahan diri dari minuman keras, ya. Minuman keras ini kalau di zaman dulu ada 2 macam. Satu adalah minuman yang difermentasi, misalnya, ya, itu sejenis ciu, ya, arak, ya, arak. Lalu ada lagi yang namanya hasil fermentasi ini didestilasi lagi, berarti kadar alkoholnya itu sudah lebih tinggi, berarti lebih keras lagi, ya, itu yang namanya sura tambah meraya. Saya lupa yang mana yang sura, yang mana yang meraya, tapi kira-kira salah satunya gitu. Jadi satu adalah minuman hasil fermentasi, ya, peragian sehingga menghasilkan alkohol sama. Lalu satu lagi adalah ini yang hasil destilasi, sama juga alkohol. Jadi jadi jangan hanya ambil kata bahwa sesuatu yang difermentasi. Kalau sesuatu yang difermentasi saja, nanti tempe kan juga difermentasi. Berarti nanti tempe kita nggak boleh makan tempe karena tempe difermentasi. Bukan, maksudnya bukan itu. Karena jadi selain difermentasi juga menghasilkan alkohol. Kemudian juga kalau nggak salah ada sejumlah zat kimia itu baunya itu seperti alkohol, tapi dia tidak memabukkan. Jadi oleh karena itu kita harus lihat secara lengkap. Surameraya maja pamadatana yang mengondisikan kelengahan.
Jadi itu yang membuat kita itu menjadi mabuk, ya, membuat kita itu menjadi mabuk, bukan ketagihan, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat kan ada bilang yang menimbulkan ketagihan. Nanti lama-lama makan pete, ya, makan jengkol itu juga termasuk sila yang kelima ini, tidak, ya. Ya, bukan ketagihan, ya, bukan ketagihan. Maksudnya itu adalah menimbulkan kelengahan. Maksud itu membuat kita itu menjadi mabuk. Kemudian tentang sila yang kelima ini, menenggak minuman keras, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya untuk umat awam yang penting itu adalah jangan sampai mabuk. Jangan sampai mabuk. Tapi ada juga yang menyatakan ya setetes pun tidak. Ya, masing-masing punya dasarnya. Ya, jadi ini yang penting ya khusus untuk umat mungkin kadang-kadang kan mungkin karena ada tamu yang datang untuk ini ya. Untuk menjamu gitu. Jadi kadang mungkin ya menemani sedikit minum, yang penting tidak mabuk. Tapi idealnya sama sekali tidak. Karena kalau sudah setetes, sudah sedikit gitu, lama-lama pengen lebih lagi, lama-lama bisa satu sloki gitu ya. Jadi idealnya memang sama sekali tidak, ya. Kemudian dikatakan juga bagi mereka yang suka menenggak minuman keras itu tidak bagus untuk kesehatan mereka, tidak bagus untuk otak mereka, tidak bagus untuk lever mereka, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa bagi mereka yang berada dalam keadaan mabuk, maka mereka tidak mengenali makna dhamma, ya. Kemudian mereka juga merupakan ancaman bagi kedua orang tua mereka, bahkan merupakan ancaman untuk Sang Buddha sendiri. Kemudian ya ancaman untuk Buddha, untuk Paceka Buddha, untuk siswa Buddha juga dicela saat ini, ya. Kemudian juga akan terperosok, maksudnya itu moralnya itu makin merosot, ya. Kemudian dikatakan menjadi gila di masa yang akan datang, maksudnya itu kelahiran yang akan datang. Kalau misalnya dia suka sekali mabuk dalam kelahiran ini, ya, suka sekali mabuk dalam kelahiran ini, bisa jadi, ya, bisa jadi kelahiran yang akan datang nanti dia akan jadi suatu saat mungkin bisa menjadi orang gila, ya, orang gila atau orang idiot, ya, pokoknya ya karena otaknya sudah rusak, ya, itu adalah kemudaratan atau kerugian dari orang yang suka mabuk. Jadi oleh karena itu ya menahan diri dari minuman keras. Kemudian tidak lengah dalam dhamma. Apa lagi? Sorry. Arati wirati papa majapana ca sanyamo apa made ca damesu, ya, apa made ca damesu etang manggala mutamang, ya. Jadi tidak lengah dalam dhamma. Tidak lengah dalam dhamma, apa mada itu seperti yang kemarin saya katakan di dalam kitab komentar, seringkali apa mada tidak lengah itu sinonim dengan sati, ya, selalu eling, ya. Jangan-jangan bukan di sini ya, di meditasi yang kemarin jam 1, saya lupa. Ya, jadi jadi perlu senantiasa memiliki sati, ya. Sati itu mindfulness, selalu eling, selalu ingat, ya, tentang kata sati ini, ya.
Tentang kata sati ini memang di masyarakat seringkali diterjemahkan sebagai perhatian murni. Tapi kalau menurut pendapat saya, yang namanya sati itu ingat. Apa maksudnya ingat? Misalnya gini, pada saat kita mau ikut retret, misalnya latihan meditasi, lalu guru meditasinya bilang ke kita, ya, nanti pada saat Anda melakukan berbagai aktivitas, perlu menyadari apa yang Anda alami, perlu menyadari apa yang Anda lakukan. Misalnya pada saat sedang makan, menyadari sedang makan. Ya, pada saat cuci piring, menyadari sedang cuci piring. Lalu setelah itu, dia latihan. Lalu setelah itu ditanya lagi oleh gurunya, tadi waktu kamu cuci piring, waktu kamu sedang makan, ada menyadari tidak apa yang Anda lakukan? Lupa ini yang namanya tidak punya sati. Ya, ini ini yang namanya tidak mempunyai sati. Ya, jadi kalau menurut saya sati itu bukan perhatian, karena perhatian itu ada bahasa Palinya yang lain, ada istilah Pali yang lain, yaitu manasikara, attention. Ya, manasikara itu attention, juga bukan kesadaran, Kesadaran itu consciousness, dan itu bahasa Palinya itu citta atau winyana. Apa itu consciousness? Jadi ketika saya sedang berpikir, ya, lalu saya tahu saya sedang berpikir, yang tahu itu adalah consciousness saya, kesadaran saya, ya, itu kira-kira, ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam sutta yang lain dikatakan pokoknya sati itu semakin banyak semakin bagus, ya, semakin banyak semakin berkembang semakin bagus, ya. Itu syair yang ini yang keberapa saya sudah lupa, tapi itu adalah termasuk Manggala yang ke-19, 20 dan 21. Sampai di sini dulu atau bagaimana? Kasih kesempatan bertanya atau bagaimana? Baiknya bagaimana? Mau diselesaikan? Oke, kita tambah satu syair lagi, ya. Kita tambah satu syair. Rasanya besok bisa selesai, ya. Oke, kita lanjut, ya. Bersikap hormat, lalu rendah hati, merasa puas, tahu budi baik. Kemudian mendengar dhamma pada saat yang tepat. Itulah berkah yang tertinggi. Oke, kita hari ini kita tambah satu baris saja, karena saya khawatir kalau kita habiskan satu syair ini besok kehabisan bahan. Karena besok itu singkat-singkat, ya, penjelasannya singkat-singkat. Sedangkan ini yang agak panjang, ya. Ya, bersikap hormat, ya, bersikap hormat. Maksudnya itu tidak bersikap sombong begitu, tinggi hati. Bahasa Palinya arati wirati. Garawo ca niwato ca. Garawo itu berasal dari kata guru. Guru itu berarti berat, ya. Mungkin kalian pernah dengar garuka kama, ya. Garuka kama berat, ya. Kama berat itu ada kama buruk yang berat, ada kama baik yang berat. Kama buruk yang berat itu ada 5: membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai seorang Buddha, dan memecah belah sangga. Itu garuka kama, ya. Garuka guru
artinya berat. Ya, jadi bisa juga memberikan hormat, ya, menghormati. Jadi guru itu adalah orang yang kita hormati, ya. Jadi bersikap hormat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada sejumlah cara untuk bersikap hormat, ya. Satu adalah beranjali, ya. Satu, membungkukkan badan, lalu bernamaskara, ya. Namaskara pun ada dua macam, namaskara telungkup, namaskara dengan 5 titik menyentuh lantai. Lalu bersikap hormat yang lain lagi adalah bahwa ketika ada orang yang kita hormati datang, lalu kita berdiri, ya. Kita berdiri itu juga sikap hormat. Oh ya, satu lagi, yaitu bersikap hormat itu adalah yaitu yang berdiri di satu sisi yang kemarin saya katakan, bahwa bersikap hormat itu adalah kita mengarahkan, ya, bagian sisi kanan kita itu ke orang yang kita hormati. Itu juga suatu sikap hormat. Kemudian satu lagi, kalau ada sikap hormat berarti ada sikap tidak hormat. Sikap tidak hormat itu salah satunya itu untuk, mungkin ada baiknya diketahui juga untuk di kalangan umat Buddha, bahwa jangan menghadapkan kaki kita itu ke arah objek yang kita hormati. Jadi misalnya kalian lagi duduk bersila, lalu kakinya pegel begitu, lalu mau selonjorkan kakinya. Nah, secara tradisional, ya, tradisi di dalam Buddhis itu adalah ketika kalian menyelonjorkan kaki kalian, jangan mengarahkan kakinya itu ke altar, ya, jangan mengarahkan kaki kalian ke altar. Selonjorkan kakinya itu ke samping, ya, boleh selonjor kaki ke samping, ya. Kemudian juga, ya, mungkin karena adanya adanya pantangan ini bahwa kita tidak mengarahkan kaki ke orang yang kita hormati, makanya di Asia Tenggara, di Thailand maupun di Myanmar, ketika berada di dalam Dhammasala, ya, umumnya itu duduknya bersimpuh seperti ini, ya. Jadi kakinya itu ke belakang, ya. Tidak duduk bersila seperti ini. Tapi sebetulnya oke, karena di Sri Lanka tidak ada peraturan seperti itu. Itu hanya ada di Thailand, Asia Tenggara, hanya di Thailand sama Myanmar saja. Di Sri Lanka tidak. Sri Lanka oke duduk begitu. Tapi kalau misalnya ada biku Thailand atau biku Myanmar yang ceramah di depan, lalu kalau kalian duduk bersila, itu bisa jadi itu kadang bisa diomelin. Pernah saya dengar di Bali itu sampai umatnya itu diusir gara-gara duduknya itu bersila. Tapi jangan gara-gara saya ngomong begitu langsung diubah kakinya gitu, ya. Tidak. Kalau saya oke. Justru saya tidak terbiasa duduk begitu, bersimpuh begitu. Saya lebih suka duduk bersila. Mungkin dulu saya lebih banyak jadi orang India daripada orang Thailand. Ya, itu sedikit pengetahuan tentang bersikap hormat. Lalu rendah hati, niwato, ya, rendah hati. Jadi tidak tinggi hati. Ya, kira-kira begitu. Tidak banyak penjelasan sih tentang rendah hati ini, ya. Yang penting tidak sombong lah, kira-kira begitu. Ya, saya pikir sampai di sini saja dulu, ya. Besok baru kita lanjut yang lain-lainnya. Rasanya besok selesai, ya, besok selesai. Besok, ya, cepat kok. Ini sudah habis, ya. Jadi rasanya besok mungkin setengah jam itu sudah selesai, ya. Ya, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, ya. Bapak Ibu silakan bertanya kalau ada pertanyaan.
Sotiotu, Namo Buddhaya, Bante. Selamat malam semuanya. Tadi di salah satu slide dari Bante tampilkan di 5 manfaat berdana. Di poin ketiga, reputasi baiknya tersebar luas. Benar ya? Nah, saya punya contoh. Kalau si A ini, dia ini ingin berdana, tapi dengan iming-iming ingin ditampilkan namanya besar-besar. Otomatis sudah pasti reputasi baiknya bisa tersebar luas gitu. Nah, sedangkan si B, dia ini si donatur yang hanya mendonasikan tapi tidak perlu ditampilkan namanya. Katakanlah dia hanya menggunakan NN atau no name gitu. Lantas dari kedua contoh tersebut, kondisi untuk nomor 3, reputasi baiknya tersebar luas, ini bisa dikatakan di kondisi yang mana, Bante? Terima kasih, Bante. Ya, dalam secara common sense begitu ya. Tentu saja orang yang orang yang suka namanya ditampilkan itu memang namanya lebih dikenal orang, ya. Tapi memang belum tentu itu reputasinya bagus. Bisa juga orang berpikir ini orang ini kok suka cari muka begitu ya. Jadi belum tentu reputasinya bagus, ya. Lalu ada satu pihak lagi. Ketika dia melakukan perbuatan baik, itu dia tidak suka namanya itu dipampang begitu, ya. Tapi biasanya itu gini. Bagaimanapun juga orang yang seperti ini, kecuali memang orangnya memang sangat antik, ya. Kalau dia yang biasanya wajar-wajar begitu ya, memang tidak terlalu suka ini namanya dipampang begitu. Tapi bagaimanapun juga suatu saat itu pasti ada orang yang orang yang tahu. Pasti ada orang yang tahu. Dan biasanya itu yang justru yang gini-gini itu menyebarnya itu lebih cepat begitu. Ya, jadi kalau menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya, walaupun dia mungkin tidak waktu berdana ya tidak secara ini mencolok, ya namanya harus dipampang, mungkin dia hanya low profile begitu, ya. Tapi ini tetap suatu saat itu orangnya pasti juga akan ketahuan bahwa orang ini suka berdana loh. Ya, orang ini biasanya orang bisik-bisik begitu. Ya, orang ini suka berdana. Kemudian biasanya orang yang suka berdana juga itu biasanya itu sikapnya baik. Ya, sikap. Dia dalam hal-hal yang lain ya. Dia dalam hal-hal yang lain juga orangnya biasanya baik. Orangnya baik. Jadi secara umum reputasi baik dia bukan hanya dalam hal berdana, tapi reputasi kebaikan dia yang lain itu juga biasanya itu juga akan menyebar. Ini menurut saya, ya. Wandami Bante. Bante, ini tentang pembunuhan ya Bante ya. Kalau ibaratnya kayak petani gitu Bante, atau kita mau menanam-nanam gitu, kok korek-korek kan ada cacing Bante, tapi kan itu tanpa sengaja cacing itu mati, itu termasuk membunuh nggak Bante? Cacingnya? Cacingnya. Korek-korek tanah, iya. Taunya ada cacing yang mati begitu. Tidak, ya itu tidak termasuk melanggar sila, tidak melanggar sila. Jadi untuk terjadinya pelanggaran sila pembunuhan dikatakan harus memenuhi 5 faktor, ya. 5 faktor. 1 adalah ada makhluk hidup. Syarat pertama, kalau tidak ada makhluk hidup, saya bilang saya mau bunuh. Tidak ada pembunuhan. Ya, ini makhluk hidupnya aja tidak ada, mau bunuh bagaimana? Ya, jadi pertama itu harus ada makhluk hidupnya. Yang kedua, saya tahu ini adalah makhluk hidup. Jadi kalau misalnya ya
misalnya ada makhluk hidup, tapi karena mata saya buram, lalu saya pikir misalnya ada nyamuk, ya, ada nyamuk, ya. Lalu karena mata saya buram, lalu saya pikir, oh ini ada bintik di meja kotoran nih, saya mau apa? Saya mau singkirkan kotorannya. Jadi saya pakai apa? Ini tangan diginikan. Tahu-taunya itu nyamuk mati, ya, usus-ususnya keluar. Kok bisa kelihatan nyamuk? Ya, jadi sampai nyamuknya mati. Nah, kalau karena saya tidak lihat, saya tidak punya persepsi bahwa ini adalah makhluk hidup, lalu terjadi kematian dari makhluk tersebut, ya, gara-gara saya. Tapi saya bukan sengaja, ya. Jadi itu juga tidak melanggar sila. Itu faktor kedua, ya. Jadi faktor pertama ada makhluk hidup, yang kedua saya tahu itu makhluk hidup. Jadi kalau saya tidak tahu, itu tidak melanggar sila. Lalu yang ketiga, punya niat untuk membunuh. Punya niat untuk membunuh. Kalau misalnya saya niatnya itu bukan membunuh, ya, saya niatnya bukan membunuh, lalu makhluknya mati, nah itu juga tidak melanggar sila, ya. Misalnya, ya, saat ini saya lagi duduk di sini, lalu ada satu bapak duduk di sini, lalu suatu saat ternyata ada nyamuk yang menghinggapi tangan saya. Lalu saya pikir ini kurang ajar nyamuk ini, ya. Sorry, kurang ajar sepertinya kata kasar juga, ya. Ya, oke, ya. Ya, jangan dicontoh, ya. Wah, nyamuk ini mau menggigit saya. Timbul niat untuk membunuh. Tangan saya baru diangkat, lalu bapak yang duduk di samping saya, wah, ini Bante mau melanggar sila. Wah, janganlah Bante, jangan melanggar sila, biar saya saja yang melanggar sila. Jadi walaupun saya sudah punya niat untuk membunuh, sorry, bukan, ya, bukan, sorry. Jadi ada nyamuk yang ada nyamuk yang menghinggapi tangan saya, sorry, ya, ada nyamuk yang menghinggapi tangan saya. Lalu saya pikir, ada nyamuk ini nih, saya mau mengusirnya. Jadi saya sapu. Biasanya kan ini nyamuk itu disapu begitu kan, begini dia terbang kan, ya. Tapi ternyata nyamuk ini dia sudah menghisap darah saya sedemikian kenyangnya, sehingga ketika saya usir pakai tangan saya, dia nggak bisa terbang saking kenyangnya, ya. Saking kenyangnya akhirnya dia tergilas oleh tangan saya. Saya melanggar sila atau tidak? Tidak, karena niat saya itu mengusir, bukan membunuh. Nah, ini yang ketiga, ya. Jadi kalau satu ada makhluk hidup, yang kedua ada persepsi makhluk hidup, kita tahu itu makhluk hidup. Yang ketiga ada niat untuk membunuh. Jadi kalau tidak ada niat untuk membunuh, ya, itu tidak melanggar sila. Termasuk misalnya saya jalan keluar nanti, tahu-taunya di lantai ada semut begitu. Ada semut, ya, memang selain saya tidak lihat ada semut, ya, lalu terinjak oleh saya. Saya sebetulnya tidak niat untuk membunuh semut tersebut, ya. Jadi terinjak, ya, itu tidak termasuk membunuh. Lalu yang keempat, ada usaha untuk membunuh. Jadi kalau misalnya ada niat untuk membunuh tapi tidak ada usaha untuk membunuh, lalu makhluknya mati, nah itu juga tidak melanggar sila. Kok bisa, ya? Nah, contohnya yang tadi itu, bahwa ada nyamuk menghinggapi tangan saya, lalu saya tahu, saya mau bunuh. Saya baru angkat tangan saya, lalu orang yang di samping saya lihat, Bante mau melanggar sila, jadi tangannya lebih cepat. Lalu langsung plok, nyamuknya mati. Bagi saya ada makhluk hidup, ada persepsi makhluk hidup, saya tahu itu makhluk hidup, ada niat untuk membunuh, tapi upayanya itu
baru mau, belum ada upaya. Maksud itu belum diginikan, belum ada upaya, dan makhluknya mati. Nah, bagi saya tidak melanggar sila. Saya tidak melanggar sila. Yang melanggar sila yang di samping saya. Lalu yang kelima, ya, yang kelima makhluknya itu mati, ya. Jadi kalau makhluknya itu tidak mati, itu belum melanggar sila juga, tapi ada melakukan karma buruk, ya. Belum melanggar sila, tapi ada melakukan karma buruk, ya. Jadi kalau misalnya tangannya patah, kakinya patah, ya. Tapi kalau leher patah pasti mati. Ya, itu kira-kira, ya. Jadi untuk kasus cacing itu, ya, itu. Tapi kalau cacingan, kalau cacingan, kita makan obat cacing, membunuh atau tidak? Ini PR buat kalian, ya. Ya. Nanti buat romo-romonya atau ramaninya yang jawab, ya. 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 Silakan, ada lagi? Ada lagi, Bante. Itu ibaratkan mati itu terlahir jadi binatang, Bante. Binatang itu bisa tolong pakai mic, telinga saya kurang. Ya, Bante. Ya. Bante, kalau terlahir jadi binatang, itu kan binatang itu kan ada singa, harimau, gajah, ya. Terus kesemut, nyamuk. Ya. Itu apa sesuai karma karma yang terlahir itu, apakah dari jenis binatang itu, Bante? Maksudnya kalau membunuh gajah itu karma buruknya sama dengan membunuh bukan, nyamuk. Bante. Bukan. Ibaratnya kita meninggal terlahir jadi binatang. Ya. Binatang kan ada binatang gajah, harimau, singa. Terus kan ada binatang yang lebih kecil lagi. Ya. Itu sesuai karma atau gimana, Bante? Ya, seseorang terlahir sebagai binatang itu karena karma lampau dia. Seseorang bisa terlahir sebagai manusia itu karma lampau dia. Ya, tapi kan binatang itu kan ada maksudnya jenisnya yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya. Itu gimana? Sesuai karma, Bante? Ya, jadi memang terlahir sebagai gajah dikatakan memang itu karena karmanya sedikit lebih baik. Atau terlahir sebagai nyamuk karena karma buruknya itu lebih berat. Ya, kira-kira begitu. Ya, kan kemarin saya sudah pernah singgung juga bahwa seorang bodhisatta itu kalaupun dia terlahir sebagai binatang, itu tidak mungkin terlahir sebagai belalang, misalnya sebagai seekor tikus begitu. Paling kecil itu sebagai burung puyuh, ya, sebagai burung puyuh. Lebih banyak itu binatang yang lebih besar, gajah, monyet begitu. Ya, tapi secara umum dikatakan suatu makhluk hidup terlahir di alam mana itu karena karma lampau dia. Kalau bagi yang belajar Abhidhamma itu namanya janaka dhamma, janaka kamma, ya, janaka kamma, kamma kelahiran, ya. Oke, makasih, Bante. Ya. Nama budaya, Bante. Di sini saya mau bertanya tentang syair berdana melakukan kebajikan menyokong sanak saudara. Nah, di sini bagaimana jika kita ingin berdana menyokong sanak saudara kita, tapi di sini kasusnya adalah bagaimana jika sanak saudara tersebut menggunakan dana yang kita berikan untuk sesuatu perbuatan yang tercela. Apakah kita tetap berdana atau tidak? Di sini kasusnya kita tahu bahwasanya mereka meminta dana itu untuk perbuatan yang
tidak baik. Contoh misalnya untuk membeli minuman keras, untuk mabuk-mabukan seperti itu. Anu modana Bante. Ya, mungkin ini berkaitan dengan kemarin sempat ada yang tanya, apa beda perbuatan yang baik dan perbuatan yang benar? Rupanya tadi setelah saya tanya, rupanya itu merujuk ke pertanyaan mirip-mirip ini, bahwa misalnya berdana itu perbuatan baik, tapi kalau berdana kepada orang yang akan menggunakan dana tersebut untuk untuk misalnya untuk beli minuman keras misalnya, nah itu bukan perbuatan yang benar ya. Jadi di dalam Dhamma, pada saat kita melakukan suatu perbuatan baik, akan sangat baik kalau kita melakukan perbuatan baik itu seperti yang dikatakan tadi, disertai dengan kebijaksanaan, disertai dengan pemahaman, disertai dengan pengetahuan Dhamma. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, bukan hanya memperhatikan aspek bahwa ini adalah sesuatu yang secara umum dikenal sebagai perbuatan baik, tapi kita juga perlu melihat secara keseluruhan, ini bermanfaat untuk orang tersebut atau tidak. Jangan-jangan ini memang secara umum itu termasuk perbuatan baik di masyarakat secara umum, tapi tidak bermanfaat. Jadi makanya kemarin ini definisi dari yang namanya orang bijaksana itu adalah dia mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau tidak, karena memang pengetahuan tentang sesuatu itu bermanfaat atau tidak itu sangat penting. Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, kita harus lihat perbuatan baik ini bermanfaat atau tidak. Ya, itu. Ya, jadi berdana kita juga harus lihat situasi. Dana yang kita berikan itu bermanfaat untuk dia atau tidak. Jangan-jangan malah menjerumuskan dia. Nah, berarti ini bukan suatu perbuatan baik. Ya, jadi berarti itu seyogianya tidak dilakukan. Kira-kira begitu jawabannya. Ya. Bante, boleh saya tambahkan, jika ini tidak baik dan kalau misalnya kita tidak tahu, kita sudah memberikan dana, setelah itu baru kita tahu. Nah, jika menyesalinya, berarti itu apakah itu akan menjadi buah karma yang tidak baik, karena di sana di situ tertulis bahwa saya kalau kita berdana tidak boleh menyesalinya. Dan jika kita tidak menyesalinya sekalipun dan kita tahu bahwasanya dana yang kita berikan itu tidak dipergunakan dengan baik, apakah itu akan memberikan buah karma buruk untuk kita sebagai pemberi dana? Ya, rasanya saya pikir tidak sampailah karma buruk. Kan tujuan kita itu sebetulnya membantu orang tersebut. Cuma karena ketidaktahuan kita, akhirnya dana yang kita bantu itu tidak maksimal. Jadi saya pikir apabila misalnya dananya disalahgunakan, saya pikir tidak sampai dikatakan itu merupakan suatu karma buruk. Paling ya. Jadi kalau misalnya awal-awalnya kita tidak tahu dana itu bakal digunakan bagaimana begitu, karena dalam sejumlah situasi tidak mungkin ketika kita berdana itu kita berdana lalu lantas kita bisa tahu pasti itu akan digunakan secara baik. Masa kalian berdana masukkan kotak dana ke wihara ini, lantas kalian tanya pengurus, ini kalian gunakan secara benar atau tidak gitu? Masa setiap kali tanya begitu? Kan tidak kan?
Jadi dalam sejumlah situasi kita juga tidak mungkin mengetahui. Tapi kalau misalnya belakangan ketahuan bahwa ini disalahgunakan, ya lain kali tidak usah diberi lagi. Tapi kalau yang sudah terlanjur kasih, ya sudah, ya tidak usah terlalu banyak dipikirin juga. Malah itu akan membebani kita. Jadi oleh karena itu apa yang sudah terjadi ya sudah, ya yang penting ke depannya bagaimana. Menurut saya begitu, ya. Ya, silakan. Wandami Bante, Namo Buddhaya. Izin Bante, saya ada 2 pertanyaan. Ini mohon maaf kembali ke Panatipata ya Bante. Pertanyaan pertama saya, izin Bante, apabila kita sekarang telah menyadari dan tidak memukul nyamuk dan bahkan melepaskan semut dan tidak memukul semut, membiarkan semut berseliweran di dapur rumah kita, ya kan? Artinya kita hendaknya menghindari Panatipata. Yang ingin saya tanyakan Bante, mohon maaf ya Bante, pertanyaan saya mungkin agak susah ya Bante, karena saya nggak tahu jawabannya. Anda Bante. mana tahu itu susah bagi saya, siapa tahu gampang. Iya, izin Bante. Oke. Apakah yang harus saya lakukan apabila suatu hari di rumah saya terserang hama rayap, sehingga menyebabkan plafon di rumah kita itu jatuh, dan kita melihat sekumpulan rayap yang bergombolan dalam jumlah besar. Apakah saya harus melepaskan rayap itu sehingga nanti dia membuat sarang baru dan menghancurkan perabot yang lain lagi, atau apa ya kira-kira yang harus saya lakukan sebagai orang yang melaksanakan Pancasila Buddhis? Ya. Terima kasih. Lain kali ya yang harus Anda lakukan, lain kali bikin rumah. Seandainya belum ada dananya Bante. Kalau rumah nggak dari kayu, dari besi semua, itu dari aluminium semua, agak berat biayanya Bante. Tidak. Ya biaya ya. Iya, biaya. Tapi benar kan? Pembuatan perabot dari aluminium lebih mahal ya. 2-3 kali lipat daripada dari kayu Bante. Ya. Ya kalau memungkinkan ya. Kalau kita sudah tahu daerah tersebut itu banyak rayap, ya, banyak hama rayap, ya kita ketika bangun rumah, ya jangan suka menggunakan banyak yang kayu, yang terbuat dari kayu. Kita gunakan yang ini saja, yang non kayu, ya, yang non kayu. Kalau sudah terlanjur dibangun begitu, ya kita mencoba aja untuk mencegah seini mungkin. Kalau misalnya memang tetap ada rayap, saya pikir itu bahwa memang kita hidup di dunia ini, terutama yang untuk umat awam itu memang sangat dilematis, ya, sangat dilematis. Jadi memang kadang kita harus memilih, ya, kita harus memilih melanggar sila atau memang saya mau tetap hidup terus. Jadi dalam hal begitu, ya Anda tidak mau melanggar sila tapi rumah Anda hancur, ya pilih yang mana, ya. Jadi sama seperti cacingan tadi, ya sama seperti cacingan tadi. Anda mau tetap cacingan atau tidak mau melanggar sila, ya. Ya memang itu dilematis. Jadi oleh karena itu ada yang mengatakan, saya tidak mau lagi menghadapi masalah-masalah dilematis begitu. Udah cepat-cepat mencapai nibbana saja, ya. Nah, itu, ya. Kira-kira memadai jawaban saya. Apapun itu saya terima Bante, anumodana. Terima kasih Bante. Izin Bante, pertanyaan saya yang kedua. Yang kedua, ya silakan. Izin Bante, apakah karma dari seseorang tersebut itu adalah pedagang pengusaha yang barang dagangnya termasuk diantaranya ada lem lalat, lem tikus,
racun tikus, dan baygon. Baygon anti nyamuk. Bisa diulang, apakah? Izin Bante, apakah karma dari seseorang? Ya. Seseorang itu adalah pedagang atau pengusaha, atau jualannya itu barang dagangannya, di antara barangnya itu ada yang berjualan, dia jualannya ada baygon Ya. semprot nyamuk, baygon, atau hit, atau lem lalat, atau lem tikus, atau racun tikus. Mungkin barangnya itu ada 100 jenis, 200 jenis, tapi diantaranya ada 5 jenis ini. Ada racun tikus, lem tikus, lem lalat, baygon. Ya. Sekitar Bante. Karma pedagang atau pengusaha itu gimana ya kira-kira Bante ya? Ya. Jadi gini, memang ada satu sutta, kalau tidak salah judul suttanya itu namanya Wanija Sutta. Sutta tentang perdagangan yang tidak dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang upasaka atau upasika. Itu ada di Anguttara Nikaya. Di dalam sutta tersebut Sang Buddha menganjurkan kepada umat Buddha tidak memperdagangkan 5 hal ini, yaitu satta makhluk hidup, lalu mangsa daging, lalu senjata tajam, maksudnya itu senjata untuk membunuh, bukan pisau untuk memotong daging gitu, bukan ya, senjata untuk membunuh, lalu racun, lalu minuman keras ya. Nah, ini 5 hal ini yang dianjurkan oleh Sang Buddha supaya umat Buddha tidak memperdagangkan hal ini. Kemudian yang tentang satta, memperdagangkan makhluk hidup. Kalau secara harafiah berarti kita memperdagangkan anjing, pet begitu ya, kucing, itu juga tidak boleh kalau secara harafiah. Tapi kalau menurut kitab komentar, yang dimasukkan dengan satta itu adalah memperdagangkan manusia. Memperdagangkan manusia. Jadi kalian bisa pilih mau mengambil tafsiran yang mana. Satta sebagai makhluk hidup, berarti anjing pun tidak boleh diperdagangkan. Ya, atau kita mengambil tafsiran dari kitab komentar, yaitu tidak memperdagangkan manusia. Kemudian yang kedua, memperdagangkan mangsa. Mangsa itu daging. Bisa kita ambil secara harafiah, berarti kita menjual daging, buka restoran, jual makanan yang mengandung daging, itu juga tidak dianjurkan. Atau kita pakai tafsiran kitab komentar. Kitab komentar menyatakan yang dimasukkan dengan memperdagangkan daging adalah kita memelihara sapi, ya. Kita memelihara sapi, lalu sapinya sudah besar, lalu kita gorok, ya, kita bunuh, lalu dagingnya itu dijual. Itu yang dimasukkan dengan memperdagangkan daging. Jadi oleh karena itu, kalau pakai tafsiran kitab komentar ini, orang yang buka restoran lalu jual daging, ya, makanan yang mengandung daging, itu masih oke. Masih oke. Nah, tergantung kita mau pakai tafsiran yang mana. Sedangkan kalau yang racun, saya pikir tidak menimbulkan multi tafsir. Hanya yang satta makhluk hidup sama mangsa saja yang ada 2 tafsiran. Ya. Nah, kembali ke akibat karmanya. Nah, di dalam sutta itu tidak disebutkan akibat karmanya apa. Cuma ya memang dikatakan tidak dianjurkan untuk umat Buddha, ya, untuk memperdagangkan itu. Memadai jawabannya? Ya. Namo Buddhaya Bante. Ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube dan ini adalah pertanyaan yang terakhir.
Saya adalah orang yang pendiam. Orang yang apa? Oh, pendiam. Oh. Saya adalah orang yang pendiam dan orang-orang menganggap saya ini auranya redup sehingga sering dijauhi. Orang menganggap Pertanyaannya, saya, tunggu. bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang beraura positif tanpa merubah jati diri? Apa beraura? Beraura. Saya seorang pendiam tapi beraura positif. Begitu? Saya adalah orang yang pendiam. Dan orang-orang menganggap saya ini auranya redup sehingga dijauhi. Oh, Auranya redup. Oh, auranya redup. Bagaimana tahu auranya redup? Sehingga orang-orang menjauhi saya. Iya. Lalu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang beraura beraura positif tanpa merubah jati diri, mungkin tanpa bersolek Bante. Maksudnya sebetulnya saya ini orangnya pendiam, jadi dia menghubungkan gara-gara saya pendiam ini orang merasa saya auranya redup, ya. Dibandingkan kalau saya ceria, ya agak cerewet sedikit, nah itu kira-kira aura positif begitu ya. Iya, ya. Mungkin begitu Bante. Ya. Apa ya? Kalau menurut saya kita tidak perlu terlalu menghiraukan pikiran, maksud itu pandangan orang lain. Itu yang lebih yang lebih penting. Memang ya ada memang sesekali menjadikan omongan orang lain menjadi rujukan, tapi tidak usah terlalu disimpan dalam hati ya. Jadi ini di media sosial saya sering lihat ada video seperti ini, orang tua mengajari anaknya bahwa kalau ada teman kamu yang bilang kamu orangnya jelek, ini adalah kenyataan atau pandangan? Pandangan. Kan pandangan orang tersebut saya jelek, ya. Jadi oleh karena itu yang namanya pandangan orang lain, kalau itu bukan kenyataan, kan kenyataannya belum tentu, ya. Jelek itu kan relatif, ya. Jelek itu relatif. Kalau orang lagi pacaran begitu, pacarnya walaupun mungkin hidungnya bagaimana begitu, itu tetap dianggap itu wanita yang paling cantik di dunia, ya. Iya kan? Ya, 情人眼里出西施gitu, ya. Jadi itu kan cantik atau ganteng itu relatif begitu. Jadi itu kalau dia bilang jelek begitu, itu kan pandangan. Jadi kalau yang namanya pandangan, ya, dari video yang saya nonton itu dia ajari anaknya jangan hiraukan, itu pandangan orang lain, itu bukan kenyataan, ya. Kira-kira begitu, ya. Jadi saya pikir tetap kalau misalnya memang sifatnya itu pendiam, ya udah nggak apa-apa kok, ya. Tapi jangan terlalu pendiam juga, ya. Kira-kira begitu. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Titayanyo. Semoga dapat menambah pemahaman dan keyakinan terhadap Buddha Dhamma. Selanjutnya, marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bhikkhu Titayanyo sebelum meninggalkan Dhammasala. Saya akan mengucapkan okasa yang diikuti oleh umat dengan mengucapkan Wandami Bante. Okasa.
Abiwadana silisa nicang udang pacaino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang balam. Sadu, sadu, sadu.